Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Spoiler One Piece Chapter 1097 akhirnya dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam menghidangkan spoiler One Piece pada kita semua. Sebelum kalian menikmati spoilernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. One Piece Chapter 1097 mendapatkan judul Genie, dimana jika kita lokalisasikan akan memiliki arti Genie, Genie. One Piece Chapter 1097 masih melanjutkan kilas balik milik Bartolomeo Kuma, raja dari kerajaan Sorbet, membebankan pajak yang besar pada para penduduk yang nantinya akan digunakan untuk dikorupsi. Maksud Mimin digunakan untuk membayar upeti pada pemerintah dunia. Sang raja membagi negaranya menjadi dua bagian untuk mengurangi biaya upeti yang harus dia bayarkan pada pemerintah dunia. Satu bagian akan mendapatkan perlindungan dari negara, dan bagian yang lain akan menjadi area tanpa hukum, alias daerah barbar. Dan Kuma tinggal di bagian negara yang tak memiliki hukum. Tak berselang lama, pasukan pembebasan yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon dan juga Ivankov menyerang kerajaan Sorbet. Mereka berhasil menggulingkan sang raja tiran. Dan pada saat yang sama, Kuma bergabung ke dalam pasukan pembebasan yang dipimpin oleh Dragon dan juga Ivankov. Pada chapter 1097 ini terungkap jika Monkey D. Dragon dulunya merupakan bagian dari angkatan laut. Namun dia memutuskan untuk keluar dari sana setelah dia menyadari jika tak ada keadilan di dalam angkatan laut. Selanjutnya diperlihatkan 14 tahun yang lalu, di mana Kuma dan Genie menjadi salah dua dari komandan di pasukan revolusioner. Berdasarkan flashback milik Dr. Vegapunk saat di Ohara, terungkap jika Dragon bersama dengan Ivankov dan juga Kuma mendirikan pasukan revolusioner pada 22 tahun yang lalu. Mereka yang tadinya berada dalam pasukan pembebasan yang bertujuan untuk membebaskan rakyat yang sengsara, kini beralih ke dalam misi yang lebih besar, yaitu untuk menggulingkan pemerintah dunia dalam bendera pasukan revolusioner. Pada akhir chapter, Dragon diperlihatkan mendapatkan berita mengenai penculikan dari Genie, salah satu komandan di pasukan revolusioner. Pada chapter kali ini dikonfirmasi jika Kuma tidak pernah menjadi raja tiran di kerajaan Sorbet. Julukan itu hanyalah sebuah propaganda yang diberikan oleh pemerintah dunia padanya agar nama Kuma dicap jelek oleh masyarakat. Dan akhirnya terungkap juga jika Monkey D. Dragon benar-benar mantan angkatan laut. Itu artinya dia satu angkatan dengan Asuzuki, Borsalino, dan juga Kuzan. Sehingga apabila Dragon masih melanjutkan karirnya sebagai budak korporat di angkatan laut, seharusnya saat ini Dragon sudah menjadi salah satu admiral di angkatan laut. Itulah mengapa si Buakainu menaruh dendam kesumat pada Dragon dan selalu ingin menghabisi Luffy di perang Marineford. Ketika dia tahu jika Luffy adalah anak dari Dragon. Sepertinya di antara mereka berdua pernah ada hubungan terlarang ketika Dragon masih menjadi bagian dari angkatan laut. Pada akhir One Piece Chapter 1097, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sedikit tambahan dari para leaker, jika One Piece Chapter 1097 kali ini memiliki halaman yang lebih sedikit ketimbang biasanya. Itulah sedikit hidangan spoiler untuk One Piece Chapter 1097. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. One Piece volume 107 akan rilis di Jepang pada tanggal 2 November 2023. Banyak informasi menarik yang tidak Oda masukkan di dalam manganya ada di dalam kolom SBS ini loh. Pertanyaan pertama datang dari bocil kematian bernama Ilham. Halo Oda-san, ketika Luffy sedang berbicara tentang akhir mimpinya, Caribou ada di dekatnya, di dalam tong. Apakah ini berarti bahwa Caribou juga mendengar impian terakhir milik Luffy? Begini jawaban dari Oda Sensei. Jadi, banyak orang yang gelisah mengenai hal ini. Tapi tolong lihat halaman sebelumnya. Luffy mengatakannya dengan suara keras, tapi hampir tidak terdengar. Suara Luffy tidak mencapai ke dalam tong, jadi tidak apa-apa. Hanya kru topi jerami yang mendengar impian akhir dari Luffy. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kurniawan, teman Ilham. Apakah penampilan asli Im sama mungkin seseorang dengan mulut yang sangat runcing?
Oda tanpa ragu menjawab dan menggambarkan wajah Im Sama. Baiklah, saya akan tinggalkan pesan ini sebagai scene. Yap, inilah gambaran Im Sama. Tentu saja ini hanyalah candaan dari Oda Sensei. Namun jika wajah Im Sama memang seperti ini, Oda benar-benar sangat membagongkan. Pertanyaan selanjutnya datang dari wanita, sebut saja dia Mawar. Bagaimana cara mencuci kepala Vegapunk yang begitu besar? Oda menjawab dan membuat ilustrasinya. Cukup cuci seperti ini. Ada banyak ikan sapu-sapu di kolam renang, dan Anda bisa membersihkannya saat Vegapunk berenang. Pertanyaan selanjutnya datang dari si Johnny kecil. Apa nama buah iblis milik Bonnie? Mungkin banyak orang telah bertanya pertanyaan serupa, tapi beritahu saya saja. Beginilah jawaban dari Oda. Ya, banyak orang yang bertanya, dan saya menyadari bahwa saya belum mengatakannya. Buah iblisnya adalah Toshinomi, yang memungkinkannya untuk mengubah usia seseorang. Demi pembaca yang tidak membaca SBS, saya harus menulisnya di manga di masa depan. Kanji untuk usia dibaca Toshi dalam hiragana, sehingga buah iblis Bonnie akan menjadi H Devil Fruit dalam bahasa Inggris. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sepertinya anggota Sword Hibari memiliki boneka beruang lucu di ranselnya. Saya ingin tahu detailnya. Dan beginilah jawaban dari Oda. Jadi kau memperhatikannya. Beruang itu adalah jimat keberuntungan yang Hibari simpan sejak dia kecil. Pada suatu saat nyawanya diselamatkan oleh Koby di medan perang. Tapi dia kehilangan beruang itu. Beberapa hari kemudian Koby terluka dan dihajar oleh atasannya. Di tangan Koby ada beruang itu. Koby kembali ke medan perang dan mencari harta karun milik Hibari. Hibari menangis dan bersyukur. Dia diam-diam menamai beruang itu Koby Senpai. Saya agak lalai, jadi saya tidak tahu apakah dia hanya tertarik padanya atau tidak. Tutup Oda. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penutup topi dari Rear Admiral Groose sangat panjang? Beginilah jawaban dari Oda. Kita kembali ke waktu ketika Groose masih kecil. Groose adalah anak yang pemurung, yang selalu menundukkan kepala saat berjalan. Ini menyebabkan dia menabrak banyak hal, dinding, sapi, orang, bajak laut. Ketika dia menabrak bajak laut, dia terluka parah. Ibunya membuatnya memakai topi dengan klep panjang agar dia tidak menabrak apapun di depannya lagi. Itulah sebabnya anunya panjang. Pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh para opler nih. Pada chapter 1076, Lakiro berkata, "Hihahaha, kamu yang bicara, Back. Menurutmu, dia marah pada siapa?" Jadi, apakah itu Backman yang mengambil lengan Kid? Beginilah jawaban Oda. Ya, sepertinya begitu. Ini adalah dunia bajak laut, di mana hanya yang kuat yang bertahan. Yap, sudah dikonfirmasi jika Ben Backman lah yang membuat Kid tidak bisa cebok sendiri. Dia mampu memotong lengan Kid, padahal senjata utama dari Backman adalah pistol. Menarik kok. Ben ternyata orang yang kejam. Dia tak segan-segan membuat lawannya menjadi tuna cebok. Backman bisa dikatakan sebagai komandan terkuat Yonko untuk saat ini, sebanding dengan Mihawk. Dia adalah orang terkuat kedua di kru Akagami, jadi Zoro harus berhati-hati saat melawannya nanti. Jika tidak, Zoro bisa-bisa jadi tuna cebok. Wahai para nakama opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video mengenai Shop Healer Plus Plus untuk mau One Piece chapter 1097. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.
Arigato.